bola berlapis. Dan juga ya, karena ini sudah masuk minggu keempat, maka kita akan untuk minggu yang keempat ya, untuk materi minggu keempat itu kan seharusnya materinya adalah perpindahan panas melalui unsteady. Nah, unsteady-nya nanti mulai di bidang datar dulu ya. Ya, boleh, silakan Mbak Sofia. Oke, saya akan bagikan saya akan share screen untuk materi kita yang pertama. Recording in progress. Ya. Oke, saya akan bagikan yang pertama. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, belum? Sudah ya? Baik. Kita akan lanjutkan materi tentang perpindahan panas konduksi yang melalui bola, baik itu bola berongga maupun bola berlapis. Nah, di setiap persoalan yang menggunakan atau yang melibatkan proses perpindahan panas, maka kita menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus Fourier. Kira-kira yang membedakan antara proses perpindahan panas di bidang datar, kemudian di silinder, nah sekarang di bola, kira-kira apa ya yang perlu dimodif gitu? Apanya, Nak? A-nya, A-nya. Ya, A-nya. Kenapa? Karena A-nya tergantung dari tempat atau wadah atau di mana terjadi konduksi, gitu ya. Kalau kemarin kita menggunakan silinder, sekarang kita menggunakan bola. Bagaimana proses perpindahan panas di luasan bola? Untuk luasan bola, maka kita menggunakan A-nya adalah 4 pi R kuadrat, ya. Kalau saya menjelaskan, boleh ditutup kameranya untuk apa? Untuk menghemat data. Boleh ditutup kameranya, nanti begitu ada pertanyaan silakan kalian buka kameranya ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang membedakan antara proses perpindahan panas di segala bidang itu adalah A-nya ya. Nah, A untuk bola itu adalah 4 pi R kuadrat ya, 4 pi R kuadrat. Sehingga kalau A-nya ini kita masukkan ke dalam rumus Fourier, maka akan menjadi Q sama dengan min K kali 4 pi R kuadrat dt per dr. Nah, kalau kita akan menyelesaikan suatu permasalahan diferensial, maka kita bisa selesaikan dengan cara integrasi. Sehingga hasilnya adalah Q dr per dr pangkat 2 dengan batas bawah R1 dan batas atas R2 sama dengan min integral K4pi dt dengan batas bawah T1 dan batas atas T2 ya. Nah, hasil dari integrasi tadi ya analog dengan yang terjadi pada silinder maupun pada bidang datar ya. Kita akan dapatkan hasil integrasinya adalah min Q dikali 1/R2 min 1/R1. Ini misalnya kalian ibu, saya nggak mau pakai R2 dan R1, tapi saya mau pakai R0 dan R1, monggo silahkan ya, kalian yang tahu ya. Setiap kalian menyelesaikan permasalahan dibuat dulu profilnya sehingga apapun variabelnya sesuai dengan kesepakatan yang kalian pilih ya. Kemudian saya lanjutkan, hasilnya adalah min Q kali 1/R2 min 1/R1 sama dengan min 4 pi K kali T2 min T1. Nah, di sini bisa kita susun ulang persamaan kiri dan kanan, kita keluarkan Q-nya, maka akan menjadi min 4 pi KR2 R1 dikalikan dengan T2 min T1
per R2 min R1. Ya. Jadi persamaan ini adalah penyusunan ulang dari hasil integrasi persamaan Fourier pada bidang bola. Ya. Nah, ini adalah keterangan dari rumus yang sudah dimodifikasi dengan A-nya mengikuti A dari bola. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kalian menyelesaikan soal, jangan lupa mengkonversi. Apakah itu kalian gunakan konversi British ataukah kita menggunakan konversi internasional? Ya, jadi harus disesuaikan, harus dikonversi dulu supaya tidak salah. Nah, kemudian bagaimana konduksi pada bola berlapis? Ini juga sama, analog dengan yang terjadi pada silinder. Kalau silinder itu ada L-nya, ya. Silinder ada L-nya, ada tingginya, sementara dari bola tidak, ya. Jadi kalau misalnya penampang silinder kita lihat dari depan, maka akan seperti bola, ya. Nah, untuk bola profilnya adalah jarak antara titik pusat sampai ke bagian luar dari yang pertama, atau yang berwarna putih, notasinya adalah R1. Kemudian di bagian dalam untuk yang kedua, ya. Jadi sebetulnya ini ya, ini tuh ada dua lapisan. Yang ini kan rongga ya, kita hitungnya tapi tetap dari titik pusat. Begitu juga dengan T-nya. Nah, di sini bisa kita gunakan T2 atau T3. Pada bagian luar bola, kita notasikan sebagai T4. Nah, masing-masing pelapis mempunyai karakterisasi material tersendiri. Sehingga harga konduktivitasnya juga masing-masing. Harga K1 itu ada, harga K2 itu ada, tergantung dari bahan atau materialnya. Dari gambar ini kita hitung konduksi tiap lapisnya. Ya, untuk konduksi tiap lapisnya adalah min 4 K1 ya, karena lapisan yang pertama, di R2 dan R1. Temperaturnya juga antara temperatur 1 dan temperatur 2 ya, dibagi X1. X itu adalah apanya ya? X itu adalah tebalnya ya. Kemudian untuk lapisan yang kedua, Q-nya juga kita bisa hitung ya, dengan memasukkan harga A-nya kita dapatkan Q untuk lapisan yang kedua. Ini juga kita bisa hitung nih, temperaturnya berapa ya. Biasanya di dalam soal kita diminta untuk menghitung temperatur antara lapisan 1 dan lapisan 2. Berarti kita bisa menghitung T2 atau T3-nya di sini ya. Kemudian sama seperti yang di silinder juga, analog juga jika kita menghitung secara total. Jadi dari T4 sampai ke T1 kita masukkan angkanya, maka akan kita dapatkan Q sama dengan min T4 min T1 dibagi X1 per 4K1 pi R2R1 ditambah X2 per 4K2 pi R4 R3. Itu ya. Di sini diketahui bahwa harga dari X per 4K pi R1 R2 itu sama dengan R. Ya, sama dengan R. Ini kalau misalnya R1 ya berarti di sininya R1 sama R2. Kalau R2 berarti di sininya R4 sama R3 di sini ya. Sehingga kalau misalnya kita sederhanakan, persamaannya akan menjadi Q sama dengan min T4 min T1 per R1 plus R2. Ibu kalau misalnya nanti lapisannya lebih, berarti juga di sini akan berubah, akan bertambah gitu ya. Makanya setiap kita akan mengerjakan soal, terjemahkan dulu soalnya dalam bentuk profil gambar gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan ada berapa ini lapisannya, R-nya sampai berapa, seperti itu ya. Ini adalah keterangan untuk rumus yang sudah dimodif tadi ya. Sekarang ada contoh soal ini. Contoh soal, turunkan persamaan 4214. Ini adalah persamaan 4214. Soal ini ada di dalam Jenkovlis. Jadi nanti kalian bisa cek ya.
turunkan persamaan ini yang ada di 4.214 untuk kondisi steady state konduksi panas pada bola. Turunkan juga persamaan yang menunjukkan bahwa suhu hiperbolik bervariasi dengan jari-jari. Ya, ini adalah persamaan yang ada di sini. Kalau misalnya kita tuliskan adalah T min T1 dibagi T2 min T1 sama dengan R2 per R2 min R1 dikali 1 min R1 per R. Ya, penyelesaiannya kita diminta untuk menurunkan persamaan 4214 di mana kondisinya adalah steady state untuk konduksi panas pada bola. Ya, untuk bola berlaku Q sama dengan min K kali A dt per dr. A-nya A bola 4πr kuadrat. Substitusi harga A ke persamaan konduksi panas akan didapatkan persamaan yang ini. Sehingga Q sama dengan min K dikali 4πr kuadrat dt per dr. Ya, dari Q yang didapat ini disubstitusikan ke persamaan 4214. 4214 tadi ini, ya. Q-nya didapat disubstitusi ke persamaan 4214, ya, sehingga didapatkan min K kali 4πr kuadrat per dt per dr sama dengan T1 min T2 per 1/R1 min 1/R2 dibagi 4πk. Nah, kalau misalnya persamaan tersebut kita selesaikan atau kita sederhanakan, maka akan kita dapatkan min R2 dt dibagi dr sama dengan R1 R2 dikalikan dengan T1 min T2 per R2 min R1, ya. Kemudian kita kalikan silang, ya. Kita kalikan silang yang R2 min R1 kita kita kelompokkan dengan yang sama, ya. Yang mengandung R kita kelompokkan dengan yang mengandung R, yang mengandung T kita kelompokkan dengan yang mengandung T. Sehingga kita dapatkan min dt per T1 min T2 sama dengan R1 kali R2 dr per R2 min R1 kali R kuadrat. Ya, karena ini juga merupakan persamaan diferensial, maka diselesaikannya juga dengan mengintegrasikan masing-masing. Ya, diintegrasikan. Ini diintegrasikan. Ya. Ya. Hasil integrasinya maka didapatkan ini. Ini adalah persamaan hiperbolik di mana, ya, suhu sangat dipengaruhi oleh jari-jari atau radiusnya. Ya. Nah, ini adalah contoh soal untuk konduksi pada bola, ya, konduksi pada bola. Nah, satu bola Cooper mempunyai massa 4.700 gram dengan radius 5 cm diselubungi lapisan isolasi dengan tebal 5 cm. Ya, jari-jari luar itu 10 cm. Konduktivitas dari isolasi yaitu K sama dengan 0,002 kalori per detik sentimeter derajat Celcius dan permukaan luar itu dipertahankan pada suhu 20 derajat Celcius, ya. Kapasitas panas dari Cooper itu adalah 0,093, ya. Pertanyaannya yang pertama, bila Cooper itu bersuhu 100 derajat Celcius, hitunglah arus panas yang melalui isolasi, ya. Kemudian yang B, hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan Cooper dari 100 ke 99 derajat Celcius. Ini jawabannya adalah 20,05 kalori per detik dan waktunya adalah 21,8 detik, ya. Ini penyelesaiannya. Nah, kalau kita buat profilnya berlapis, ya. Nah, jarak dari pusat
ke lapisan yang pertama itu adalah R0. Ke lapisan yang kedua itu adalah R, ya. Kemudian suhu. Suhunya berapa nih? Nih, permukaan luar dipertahankan 20. Ya, permukaan luar dipertahankan 20. Nah, pertanyaannya yang A, bila Cooper bersuhu 100, hitunglah panas. Ya. Ini Coopernya 100 dan suhu bagian luar dipertahankan 20. Ya. Nah, untuk persamaan bola, kita menggunakan konduksi radiasi bola yang besarnya adalah 4pi kali K kali R1 R1 kali R0 dibagi R0 min R1 dikalikan T1 min T0. Ya. QR-nya adalah 4 kali pi, pi-nya 3,14, K-nya diketahui dalam soal, ya. R1-nya 5, R0-nya 10, dibagi 5 dikurang 10, ini satu bukannya, dikalikan dengan 20 T di bagian luar dikurangi 100 di bagian Cooper yang ditanyakan. Maka penyelesaian dari QR ini adalah 20,05 kalori per detik. Ini adalah perpindahan panas yang dibutuhkan, bila QR-nya bila suhu dari Cooper-nya adalah 100 derajat Celcius. Nah, untuk mencari yang B, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan panas, ya? Karena di dalam soal itu yang diketahui adalah panas konduksi, maka kita bisa menghitung panas secara keseluruhan dari bola menggunakan rumus Q sama dengan M CP delta T. M-nya diketahui dalam soal adalah 4.700, CP juga diketahui dalam soal 0,093. Nah, delta T, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu dari 100 sampai ke 99. Ya, jadi delta T-nya adalah 100 sampai 99, jadi sama dengan 1. Sehingga totalnya semuanya adalah 437 kalori. Pertanyaannya waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan panas, ya. Jadi T kecil, kalau T besar itu temperatur, kalau T kecil itu adalah waktu, ya, sama dengan Q per QR sama dengan 437 dibagi 20,05 sama dengan 21,8 detik. Ini jawabannya, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, ini ada soal untuk mengaplikasikan konduksi panas pada bola. Ini nanti dikerjakan ya. Ini caranya sama. Ini soal ini menggunakan rumus konduksi pada bola. Jika soal ini kalian anggap sebagai soal untuk bola yang berlapis, silakan kalian selesaikan dengan konduksi panas pada bola berlapis, gitu ya. Nah, ini adalah contoh aplikasi bola spherical tank, ya, spherical tank di industri. Biasanya spherical tank di industri itu digunakan untuk menyimpan fluida. Fluida yang berupa gas tetapi disimpan dalam bentuk liquid, ya. Berupa gas tapi disimpan dalam bentuk liquid. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara menekan temperaturnya, gasnya naik, atau dengan menekan gasnya, jadi temperaturnya naik. Contoh yang ada di sekitar kita untuk spherical tank yang digunakan untuk menyimpan gas yang dilikuidkan itu adalah ini, ya. Ini mungkin kalian sudah tidak asing dengan LPG, gas LPG, tabung LPG 3 kilo, ya. Tabung LPG 3 kilo. Kira-kira yang ada di dalam tabung ini isinya fluida cair atau fluida gas? Cair, Bu. Cair. Tapi bagaimana ya, Mbak, kalau misalnya kita mau pakai kompor, namanya kompor gas. Kira-kira kan harusnya bahan bakarnya berupa gas, ya.
Gimana ceritanya ya, LPG yang di dalam LPG ini cair, terus kita gunakan dalam kompor yang katanya namanya kompor gas. Gimana? Gimana Mbak Kiwi? Gimana, Nak? Izin jawab Bu, ya. Menurut saya Ya. itu ada itunya, bukan ada alatnya dan perantaranya itu Bu. Jadi kan ditekan dia nanti alatnya itu merubah bentuknya ke gas. Soalnya itu biasanya kalau beli gas itu kalau dikoyakkan itu kayak seperti kayak cair gitu Bu. Makanya saya bilangnya cair. Iya, betul memang. Nah, kalau dipegang gasnya dingin apa panas, Mbak? Dingin. Dingin. Iya, dingin itu karena apa ya? Dingin itu karena Permisi Bu, apakah ya. dalam keadaan vakum Bu? Nah, keadaan vakum. Nah, gini ceritanya ya. Kalau gas, dia akan dirubah fasenya, ada dua kemungkinan, ya. Dia ditekan temperaturnya, ya, temperaturnya ditekan. Kalau temperatur ditekan, pasti nanti tekanan. Kalau temperaturnya ditekan, maka tekanannya akan naik. Maksudnya suhunya diturunkan, maka tekanannya akan naik. Tapi ada juga gas yang tekanannya dinaikkan, maka suhunya juga akan dinaik. Ya, nah, dalam kasus LPG ini, dia tekanannya, temperaturnya ditekan, suhunya diturunkan hingga dia berubah menjadi liquid. Ketika berubah menjadi liquid, maka gasnya dia akan sedikit naik, akan lebih tinggi daripada di kondisi sekitar. Kondisi sekitar ini suhunya berapa? Suhu lingkungan yang ada di sekitar kita berapa tekanannya? 1 atmosfer. Ya, kalau dia temperaturnya ditekan hingga di bawah 0 derajat, ya maka tekanannya akan naik. Nah, ketika gas ini dihubungkan dengan pipa atau dengan regulator yang menghubungkan pipa ke kompor, ya, ketika regulatornya mengunci klik, ya, berarti cairan tadi yang mempunyai suhu lebih rendah, tetapi tekanannya lebih tinggi, ya, dia akan keluar menuju lingkungan yang mempunyai tekanan 1 atm, ya. Ketika dia keluar dari gas, nah otomatis tekanannya kan 1 atm. Ketika itu dia akan berubah menjadi gas dan siap digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor gas. Seperti itu, ya. Ini adalah salah satu contoh, ya. Jadi di sini ketika tekanan akan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, gitu ya. Oke, di bab 3 ini, di pertemuan ketiga ini, itu materi yang kita pelajari, ya, materi yang kita pelajari. Nanti soalnya ini yang soal nomor 13, silakan kalian kerjakan, ya. Nah, selanjutnya saya lanjut dulu ya untuk teorinya ya. Untuk berikutnya saya akan masuk ke yang keempat. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah Bu. Oke. Ya.
Selanjutnya kita akan berubah ke sistem unsteady state. Ya, unsteady state berarti perpindahannya nggak mulus-mulus, jadi ada hambatan-hambatannya. Gitu ya. Persamaan konduksi untuk konduksi unsteady, misalnya perpindahan panas yang melalui suatu kubus, di mana perpindahannya ini ya melewati suatu ruangan yang mempunyai lebar, tinggi, dan volume. Tapi perpindahannya konduksi ke arah sumbu X. Ya, jadi karena dia ke arah sumbu X, maka yang berperan dalam perpindahan panas ini adalah X, ya, kemudian delta X, dan pada bagian luar dari perpindahan panas ini. Ya. Sama seperti yang kemarin, yang tadi, bahwa hukum Fourier tetap digunakan untuk menghitung perpindahan panas. Ya, jadi Q X ini menandakan dia bergerak searah sumbu X sama dengan min K kali A dou T per dou X. Ya, bedanya apa? Kalau yang kemarin itu konduksinya pada bidang datar, pada 2 dimensi, dan ini adalah yang mempunyai volume, jadi untuk 3 dimensi. Nah, kesetimbangan panas dalam kubus, kesetimbangan apapun namanya, dimanapun dia terjadi, namanya kesetimbangan, yang masuk harus sama dengan yang keluar. Ya, jadi kesetimbangan panas di dalam kubus itu memperhatikan yang masuk itu berapa, yang keluar itu bagaimana, berapa panas akumulasi, berapa panas generasi, sehingga dengan menghitung memasukkan variabel-variabel di dalam kubus tadi, di mana ada X, Y, dan Z, karena dia merupakan 3 dimensi, ya, maka kita bisa menghitung perpindahan panas di dalam kubus adalah input ditambah generasi sama dengan output ditambah akumulasi. Ya, ini mungkin persamaan ini sudah kalian dapatkan. Persamaan neraca itu di perhitungan neraca panas, ya, di ATK 2. Kimia. Kemudian dengan memasukkan perpindahan panas searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, ya, X, Y, ya. Kemudian kita masukkan rumus-rumusnya tadi, maka kita akan dapatkan, ya, harga Q untuk perpindahan panas dalam kubus itu adalah Q ditambah K kali dou kuadrat T per dou X kuadrat. Ini bisa dibaca dou, bisa dibaca del, ya. Sama dengan rho kali CP kali dou T per dou T. Kalau T besar ini suhu, kalau T kecil ini waktu, ya. Sehingga perubahan suhu setiap waktu itu adalah alfa dou kuadrat T per dou X kuadrat ditambah Q per rho CP. Ya, kalau kita tahu bahwa alfa sama dengan K kali rho CP, ini disebut dengan difusivitas thermal. Kalau K kecil konduktivitas, kalau alfa adalah diffusivity thermal, ya. Nah, ini penggunaan persamaan perpindahan panas pada kubus, ya. Distribusi suhu T besar dari dinding beton kering setebal 9 in, ya, yang dipanaskan pada satu sisinya. Ya, jadi bayangkan suatu dinding beton, ya, tebalnya 8 in, pada satu sisinya dipanaskan. Kemudian panas ini diukur menggunakan termokopel, di mana termokopel ini menggunakan persamaan T sama dengan 90 min 80X plus 16X kuadrat plus 32X pangkat 3 min 20,6X pangkat 4. Satuannya adalah Fahrenheit, ya. Satuannya adalah Fahrenheit, kemudian
Diketahui bahwa X adalah panjangnya ya, tadi X-nya itu dalam feet, T adalah suhu dalam Fahrenheit, luasan sekitarnya itu adalah 5 feet kuadrat. Diketahui densitas betonnya adalah 136 feet pound per feet kubik. Kapasitas panas untuk beton adalah 0,202. Konduktivitas beton itu adalah 0,44 BTU per jam feet Fahrenheit. Ya, pertanyaannya berapa panas masuk dan keluar setiap satuan waktu dan berapa panas yang diserap tiap satuan waktu dan berapakah perbedaan temperatur setiap waktu. Jadi pertanyaannya adalah DT per T ya. Itu perubahan temperatur setiap waktu, hubungannya terhadap Q per T ya. Nah, rumus yang digunakan itu adalah DT per DT sama dengan alfa D kuadrat T per DT kuadrat. Ya. Terus kemudian dari persamaan termokouple kita dapatkan T sama dengan 90 min 80X ditambah 16X kuadrat ditambah 32X pangkat 3 min 20,6X pangkat 4. Nah, T-nya ini ketika kita turunkan terhadap X, jadi ini kan T ya, karena di sini variabelnya X, maka kita gunakan DT per DX. DT per DX ya. Turunan pertama dari T ini adalah min 80 plus 32X plus 96X kuadrat min 82,4X pangkat 3. Karena di sini merupakan turunan kedua, maka T ini diturunkan 2 kali. Jadi turunan kedua dari T adalah 32 plus 192X min 247,2X pangkat 2. Ya. Nah, kemudian dari sini, ya, dari sini, kemudian kita masukkan harga X-nya. Harga X-nya berapa? Kalau DT DX-nya berapa? D kuadrat T per DX kuadratnya berapa? Ya, ini dimasukkan. Kalau X-nya 0, DT per DX-nya berapa nih? Masukkan D kuadrat T-nya juga dihitung. Ya, sampai ke 0,75. Ya, ini. DT per DX pada saat X sama dengan 0 itu adalah 80. Ya. Jadi, Q pada saat DT per DX-nya 0 itu adalah min K kali A kali DT per DX pada saat X sama dengan 0 itu adalah 176. Berarti ketika DT per DX sama dengan 0 berarti belum masuk ya. Ini pada saat X sama dengan 0 berarti ketika baru dipanaskan Q0-nya adalah 176. Nah, ketika panas ini sudah merambat masuk ke dalam kubus dan dia akan keluar, di mana X-nya itu adalah 0,75, maka DT per DX pada saat X sama dengan 0,75 itu adalah 36,76. Sehingga harga panas keluar bisa dihitung. Nah, akumulasi itu adalah perbedaan atau selisih dari panas masuk dan panas keluar. Bisa dihitung besarnya sebesar 95,12 gitu ya. Nah, ini adalah perubahan suhu setiap saat. Perubahan suhu setiap saat itu adalah DT per detik. DT per detik ya. T besar itu untuk suhu, T kecil untuk waktu. Ya, besarnya adalah alfa ya, alfa dikali D kuadrat T per DX kuadrat ya.
Kalau alfanya 0, maka D kuadrat. Kalau X-nya 0, D kuadrat T per DX kuadratnya 32. DT-nya berapa? Ini ketika 0,75 itu X-nya, berapa turunan kedua dari T per DX-nya? Dan berapa turunan pertama DT per DT-nya? Ya. Kemudian dari sini kita bisa menghitung. Nah, itu tadi ya. Sehingga dari sini kita bisa menghitung perubahan suhu setiap waktu. Perubahan suhu setiap waktunya itulah adanya ini ya. Perubahan suhu setiap waktunya. Ya, DT per DT. DT baca DT per DT ini adalah perubahan temperatur setiap perubahan waktu. Ya. Oke. Nah, konduksi panas yang melalui kubus atau yang kondisi unsteady bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus, yaitu rumus Fourier yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ya, nah ada juga yang menggunakan grafik. Jadi caranya dengan fitting grafik. Ya, dengan grafik ini kita menggunakan Lurie, ya, Garnier dan Lurie ini ya. Ini Garnier dan Lurie yang bisa kita gunakan. Nah, kalau menggunakan kalau menggunakan grafik kan berarti kita cari dulu angkanya ya, di mana di dalam grafik Lurie ini ada X, di mana X-nya itu adalah alfa T per X1 kuadrat, kemudian di sumbu Y, ya Y itu adalah T1 min T per T1 min T0. Nah, di mana ini garis-garis ini menunjukkan M dan N-nya. M dan N-nya. Nah, kemudian M dan N-nya ini apa? Di sini ada ya, menggunakan metode Lurie ini ya, kita menggunakan parameter yang ada pada metode Garnier dan Lurie. Itu ada Y sama dengan T1 min T. Ini ada di Y ya, di yang tadi yang di sebelah kiri. Ini bisa kita gunakan juga dengan merubah T1 min T jadi T min T0 itu dengan menambahkan di sebelah kiri kita tambahkan 1 min Y sama dengan T per T0 per T1 min T0. Nah, parameter Garnier ini ada Y, ada X, ada M, ada N, di mana X-nya adalah alfa kali T dibagi X1 kuadrat, M-nya adalah K per H kali X1, dan N-nya adalah X per X1. Ya, ini variabel-variabel ini ada namanya. Kalau Y itu adalah nilai ordinat pada nomogram Garnier, X adalah absisnya, kemudian M itu orde, ya, N juga orde, T-nya adalah suhu yang dikehendaki, kemudian T1 adalah suhu lingkungan, T0 adalah suhu awal benda, X1 jarak tepi ke bidang tengah, dan jarak titik dari pusat. Nah, ini sebelum kita menyelesaikan soal perpindahan panas dengan cara grafik ya, ini mungkin kalian bisa kerjakan dulu soal sebentar ya. Nah, ini ada soal. Oh, ini sudah. Nah, silakan kalian kerjakan dulu materi yang di 3 tadi. Saya akan kirimkan ke ini ya, saya akan kirimkan ke grup.
Sudah bisa dilihat di ini di grup untuk 4 dan 3-nya. Ada? Ada ya? Halo? Bisa diterima? Sudah diterima? Sudah, Bu. Oke. Silakan soal yang ada di materi yang ketiga, ya. Soal yang ada di materi yang ketiga itu diselesaikan sekarang dan dipresentasikan sekarang seperti biasanya, ya. Nah, nanti setelah kalian selesaikan soal yang nomor 3 itu, ya, soal yang di slide 3, maka kita akan masuk ke penggunaan diagram atau Gurney summary, ya. Oke. Seperti biasa ya nak ya, setelah dikerjakan, di foto, terus dipresentasikan. Recording stopped. Convection koefisien, ya convection koefisien, koefisien konveksi. Jadi itu hampir sama, itu sama dengan koefisien perpindahan panas atau konduktivitas panas. Itu K-nya itu, Mbak. Sama dengan konveksi, K-nya ya, K. Harga K-nya itu. Kalau panas laten, apa Mbak? Panas laten? Panas laten dari vaporization. Panas laten itu lambda. Ya. Panas latennya adalah lambda density. Density-nya untuk liquid, densitas itu berarti berat jenis ya, densitasnya. Oke, yang lain? Sudah, Mbak? Mbak Kilwi, bisa dikerjakan? Sudah, Bu. Ya, oke. Coba dijelaskan, Mbak. Halo, Mbak Kilwi? Oh, nge-lag ya? Mbak Kilwi? Baik, Bu. Oh, Mohon maaf, barusan tidak dari mic saya. Oh, gitu. Ya, yuk gimana, Mbak? Iya, Bu. Buat dari soal yang pertama itu kan berapa laju perpindahan panas ke nitrogen cairnya itu. Nah, iya benar. Iya, dari nanti lagi. Halo? Halo, Mbak Kilwi? mohon maaf, Bu. Saya masih cari R-nya aja, Bu. Mohon maaf sekali. Cari apa, Mbak? Putus. Oke. Selain Mbak Kilwi, mungkin ada yang sudah siap. Ya. Selain Mbak Kilwi, ada yang sudah siap? Permisi Bu, saya mau tanya Bu. Ya, gimana Mas Rizky? Untuk di cara pencarian R-nya Mbak Kilwi tadi kan itu tercantum bahwa K-nya itu 0,0017 itu dari mana Bu? Kan di soal tidak ada keterangan bahwa ada K
yang nilainya 0,0017. Mbak Gili bisa jawab. Mbak Gili bisa jawab. 0, berapa tadi Mas Rizky? Kalau tidak salah 0,0017, Bu. 0,0017. Iya, Mbak Gili bisa jawab. Ada pertanyaan dari Mas Rizky. Mas Rizky sudah selesai belum? Mohon maaf, Bu. Belum, Bu, itu. Bukan itu saya Putus ini. Mbak Safia, Iya, Bu. gimana? Mau nyampaikan apa ini? Tadi putus-putus baru sama Mbak Gili. Iya. Saya izin membantu, Bu. Ya, Mungkin itu K-nya itu benar. Mungkin K-nya itu benar tidak tercantum pada soal, tapi itu mencari sendiri. K itu 0,0017 W per M kali K itu adalah koefisien dari silika. koefisien dari Silika. silika. Oh ya, koefisien izin dari menjawab. Ya, K-nya iya Bu. adalah. Mohon maaf ya Bu. Saya Ah, terkendala di sini. oh gitu, K-nya. Mbak Safia dapat dari mana itu? K sama dengan 0,0017 tadi. Silika. Koefisien perpindahan panas ya Mbak Safia ya? Dapat dari mana Mbak? Silika. Halo? Tidak terdengar suara? Tidak terdengar suara ya? Apa saya yang enggak ini? Loh, kok banyak yang hilang? Suara saya bisa didengar? Kira Bisa, Bu. bisa. Ini teman-temannya banyak yang terlempar ya.
19. Ada 3. Di saya putus-putus lah ini. Oke, gini aja. Oke, mungkin kayaknya hari ini sejak tadi pagi ya, kayaknya sinyalnya kok agak sulit. Gini saja, saya akan melanjutkan. Kira-kira kalau dilanjutkan, suara saya terdengar jelas enggak ya? Yang bermasalah seperti Mbak Sofia. Sofia Mohon dengar maaf, saya? Bu. Putus-putus ya, anak ya? Putus-putus, Bu. Oh, Allah, Masya Allah. Ya. Oke, gini saja. Begini saja. Oke, karena banyak yang ada sekitar 2, ada 3 ya. Terus kemudian yang ada di sini juga putus-putus. Margareta, mana Margareta? Iya, Bu. Coba bicara, nak. Apa, Bu? Sudah, suara saya terdengar jelas? Iya, Jelas ya? jelas. Nurul Saida. Iya, Bu. Suara saya jelas ya, nak ya? Jelas, Bu. Oke, Kiawi. Ismi di sana hujan. Ismi gimana? Erika? Iya, Bu. Jelas ya, nak ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, masuk keluar. Oke, gini deh. Saya lanjutkan materi untuk pengukuran menggunakan grafik ya. Tinggal sedikit lagi untuk yang materi yang keempat. Nanti kalian akan mengerjakan satu soal dari materi yang keempat. Silakan kerjakan secara mandiri. Kalau tidak bisa, silakan bertanya. Ya, ini hanya fitting data. Kita menghitung koefisien, menghitung konduktivitas panas menggunakan fitting data dengan grafik. Yang ada di room bisa melihat presentasi saya, screen saya. Bisa, Bu. Saya. Oke. Nanti yang hari ini terkendala jaringan internet, kalau ada yang belum difahami silakan hubungi saya ya. Baik. Untuk metode ini ya, metode Garni dan Lari ini kita menggunakan fitting dengan grafik ya. Nah, parameter-parameter yang ada di grafik ini ada Y. Y ini kalau misalnya kita buat dalam bentuk lain ya, ada 1 min Y, kita akan merubah T1 min T ini menjadi T min T0, maka kita buat persamaannya seperti ini ya, 1 min Y sama dengan T min T0 per T1 min T0 ya. Kemudian ada X, ada M, ada N. Masing-masing sudah ada rumusnya. Nah, sekarang kita lihat parameternya. Y, X itu apa? XY itu absis dan ordinal. Kemudian M itu order. T besar suhu. T1 suhu lingkungan, T0 suhu awal. X adalah jarak tepi ke bidang tengah atau jari-jari. X jarak titik dari pusat. Ya, ada X1, ada X. Nah, caranya kita menggunakan ini yang di slide 13 itu untuk yang bidang. Untuk yang bidang, kemudian untuk yang ini yang berikutnya, di slide berikutnya adalah untuk yang silinder. Nanti bisa diperbesar ininya ya, grafiknya ya. Terus kemudian ini untuk bola, ya ini untuk bola. Nah, coba kita lihat caranya untuk menghitung menggunakan grafik ya. Suatu lembaran mentega dengan ketebalan 46,2 mm ya, 46,2 mm di dalam pendingin dipindahkan dan ditempatkan pada ruangan dengan suhu 29,1
297,1 Kelvin. Ya. Kemudian bagian sisi, jadi dari untuk kubus tadi bagian sisi dan bagian wadah bawahnya itu diisolasi. Yang atas itu dibiarkan di suhu ruangan. Ya. Koefisien konveksi H. Koefisien konveksinya adalah 8,52. Berapa suhu mentega pada permukaan? Di bawah permukaan yang berjarak 25,4 mm dan 46,2 mm setelah 5 jam. Nah, karena kita akan menggunakan rumus Lorentz, maka kita cari dulu ininya, variabel-variabelnya ya. Sifat fisik dari mentega itu bisa kita lihat dari apendik A4 di Jankowicz. Atau kalau misalnya untuk Jankowicz untuk koefisien panas untuk di Jankowicz nggak ada, bisa dicari di buku heat transfer ya, Karen. Nah, di sini dari apendik A4 ini kita bisa dapatkan harga K untuk mentega adalah 0,197. Kemudian CP-nya 2.300, Rho-nya 998, dan diffusivity thermal. Alfanya adalah K per CP kali Rho. Ya, ini ada di data diketahui. Sehingga dari data juga diketahui bahwa X1 jarak dari jari-jari, radius ya, 46,2 satuannya disamakan. Tadi kan milimeter, sekarang jadikan meter. Terus parameter apa yang dibutuhkan lagi untuk fitting data di grafik Lorentz? Ada M, ada X. M-nya adalah K per H kali X1. Sementara X-nya adalah lambda kali T dibagi X1. Alfa kali T dibagi X1 pangkat 2. Ya. Ini sudah bisa kita hitung X, M, dan alfanya. Kemudian kita bisa menghitung nih permukaan bagian atas. Tadi kan nggak ada penghalangnya. Jadi X itu sama dengan X1 yang besarnya 0,0462. Nggak ada jaraknya, jadi sama. Sehingga kita bisa mencari N. N adalah X per X1. Hasilnya 1 karena tadi nggak ada jarak. Kemudian dengan nomogram, ya dengan nomogram kita akan hitung T-nya. Nah, gimana caranya? Kita tahu ada N, ya. Kita tahu ada N, tadi ada M, ada X, ya. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya apa nih? Bidang ya. Bidang berarti kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Di sini ada di sini ada X alfa kali T per X1 pangkat 2 ya. Di sini ada Y, di mana Y ini ada T1 min T per T1 min T0. Nah, ada garis-garis di tengah grafik ini ada M, kemudian ada N, ya. Ada M, ada N, ini M2, ini M2 ya, kemudian ini ada N, ini ada N ya. Caranya bagaimana? Kalau kita punya X ya, kita punya X, misalnya tadi X-nya berapa tuh? Misalnya X-nya kita ketemu 2. Ya, atau 1 deh. Misalnya X-nya ketemu 1. Kemudian N-nya kita dapatkan 0,8. 1, kemudian kita bawa ke atas, ke N sama dengan 0,8, atau N sama dengan 0, ya. Ini di grafik ini. Nah, kemudian ini kita bawa ke kanan. Maka akan kita dapatkan Y. Nah, harga Y itu sama dengan T1 min T per T1 min T0. Berarti kita bisa menghitung ya
kita bisa menghitung harga T-nya. Ya, dengan nomogram N-nya sama dengan 1, ya, kemudian M-nya ininya berapa nih? XM-nya berapa? Kita bisa dapatkan. Misalnya X-nya 0,72, M-nya 0,5. 0,72, X 0,72, X 0,72 sama 0,5. M-nya 0,5. X-nya 0,72. Berarti ada di sebelah 1 atau di tengah-tengah antara 0 sampai 1. Kemudian M-nya berapa tadi? M-nya 0,5. 0,5 itu adalah ini. .5 itu adalah ini. Ya. 0,5 terus kemudian itunya 0,72. Kita masukkan di sini 0,1, 0,2, 0,25. Dapat 0,25. Y-nya, ya, Y-nya adalah 0,25. Nah, 0,25 ini kita bisa masukkan untuk T-nya, sehingga kita bisa mencari T yang dicari. Ya, gitu ya. Nah, kemudian dihitung pada titik 25,4 untuk pertanyaan yang B, suhu mentega di bawah permukaan yang berjarak 25,4 mm dan 46,2 mm setelah 5 jam. Nah, setelah 5 jam bagaimana? Setelah 5 jam pada titik 25,4 ya, dimasukkan ke X1, ini ketemu N-nya 0,45, N ini 0,45, tadi X-nya berapa? X-nya adalah 0,0208. 0,208, M-nya 0,45. 0,45. N-nya 0,45. 0,45 berarti di mana? N-nya 0,45. Kalau di sini ada 0,45, berarti di tengah-tengah antara garis 04 dan 06. Itu ada 05, berarti ada sedikit. Terus kemudian X-nya adalah 0,0 berapa tadi? 0,02. Nah, X-nya 0,02, maka Y-nya 0,02. 0,02 sama N-nya ini dinaikkan ke atas ya. Nah, kalau misalnya nanti di sini nggak ada, tadi ada pertanyaan dari kelas pagi ya. Ini kan sampai sini, ini boleh kalian teruskan ke atas sehingga nanti titiknya kalau melebihi titik di atas 1 berarti dia dianggap 1 ya. Jadi N-nya 0,45, 0,45 itu di tengah-tengah ini, kemudian kalian bawa garis. Terus N-nya atau X-nya 0,02, naikkan ke atas. Jadi nanti ketemu ya, ketemu harga Y-nya ya. Harga Y-nya ketemu, terus kemudian setelah ketemu maka kita bisa masukkan harganya. Nah, ininya 0,45 diketahui T-nya ya. Nah, pada bagian bawah ya tadi kan yang di bagian bawahnya ya, itu adalah 0,0462. Nah, atasnya karena dia langsung berhubungan di lapisan yang paling bawah, jadi X atasnya nggak ada jarak 0. Jadi N-nya adalah 0 per X1. Dia juga 0. Nah, sekarang kalau N-nya 0, N-nya 0, Y-nya berapa? Ini di-fitting lagi dengan menggunakan grafik URI tadi. Ya. Nah, mungkin kalian akan bisa dengan leluasa menggambarkan. Jadi nanti dari PowerPoint itu diambil grafiknya, taruh di Word, dibesarkan. Nah, nanti kalau misalnya, nanti di print. Kalau misalnya kalian mau mencari, ya kalian misalnya mau mencari, ini seperti yang sudah
Saya buat tadi mana ya? Seperti yang saya buat ya, untuk menyelesaikan ini, saya pindahkan ke Word, kemudian saya perbesar dan saya ukur hati-hati dengan menggunakan penggaris karena kita memang fitting. Ya, fitting itu adalah pendekatan ya, jadi harganya antara satu dengan yang lain itu nggak bisa sama persis ya. Jadi kalau misalnya n-nya 0, kalau n-nya 0 berapa nih, kalau n-nya 0 terus x-nya berapa, nah itu satu dengan yang lain nggak sama ya, itu ya nak ya. Materi kita untuk yang keempat sudah selesai sampai di sini, dan nanti tolong kalian kerjakan ya, kalian kerjakan itu ada soal di slide nomor 19 ya. Tadi yang di slide 3 silahkan disempurnakan, dan di slide yang keempat ada di slide di materi yang keempat di slide 19 itu silahkan dikerjakan dan dikirimkan ke grup. Bisa dipahami? Halo? Halo? Saya ingin bertanya. Gimana Mbak? Untuk yang Mbak Devi? ya, untuk yang mengirim ke grup itu 3 tercepat atau semuanya? Semuanya. Baik, Bu, terima kasih. Semuanya. Nanti semuanya itu ya saya inikan lagi ya. Saya pastinya ada level untuk penilaiannya seperti biasa, tapi semuanya mengirimkan, tapi yang 3 yang pertama yang teratas itu yang biasanya nilainya misalnya plusnya 3, yang ke bawah plusnya cuma 1 ya, gitu ya Mbak Devi ya. Nah, hari ini jam 2:30 sampai jam 6 saya tunggu bisa? Ya. Jadi supaya sama dengan ini waktunya ya. Supaya sama dengan kelas-kelas yang lain yang waktunya tidak terlalu panjang, supaya saya juga bisa tuntas tugas saya hari ini. Jadi saya tunggu sampai jam 6 ya Nak ya. Halo? Halo? Baik, Bu. Iya. Yang lain kemana ya? Iya, Bu. Apa tidur? Siva. Nah. Ya, baik. Nah, jadi saya tunggu jam 6 ya. Silakan dikirim ke grup supaya saya tuntas juga pekerjaan penilaian untuk hari ini. Ya. Jadi yang tadi, yang soal di mana tadi? Di materi 3 disempurnakan. Kan tadi sebenarnya sudah setengah jadi ya. Mbak Kilwi tadi, terus dibantu Mbak Sofia, itu sudah setengah jadi, kurang 1 lagi. Yang berikutnya di materi keempat halaman 19. Itu fitting data. Jadi datanya nanti silakan di print, diperbesar, ya nanti akan terlihat. Itu bisa dikerjakan dengan cepat. Ya, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Hari ini alhamdulillah masuk semua sehingga saya tidak perlu melaporkan bahwa ada yang tidak masuk. Ya. Kalau ada yang belum jelas, silakan japri saya. Kalau misalnya Bu, saya nggak mau di grup karena nanti ketumpuk-tumpuk, boleh mau japri saya boleh ya. Baik, untuk hari ini terima kasih. Minggu depan kalian belajar mandiri ya. Kalian belajar mandiri. Insya Allah kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih walaupun dengan susah payah ya Mbak Ismi kehujanan, tadi Mbak Sofia ngambil jemuran, ada luar biasa pokoknya ya. Mudah-mudahan
perjuangannya diberikan kemudahan untuk mengerjakan soal-soal perpindahan panas. Untuk semuanya juga, ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap dijaga kesehatannya. Jangan pergi, jangan keluar rumah jika tidak perlu betul, ya. Semoga kita selalu dilindungi ya oleh Tuhan, oleh Allah, ya. Kita bisa ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf, minggu depan mungkin kita ketemu di daring WA aja ya. Kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, kita ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bu. Jangan lupa dikirim ke WA ya. Iya Bu. Yang nggak ngirim nggak ada tambahan nilainya loh ya. Ya Bu. Ya baik, terima kasih. Saya tutup. Baik Bu.